Pemirsa, tingkat literasi keuangan di Indonesia masih sangat rendah. Padahal pemahaman akan literasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan. Saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini saya akan menemui Ketua Dewan Komisioner dari Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mulyaman Hadad. Mari kita temui beliau. Pemirsa, saat ini saya telah bersama Bapak Mulyaman Hadad di kantor Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi Pak Mulyaman. Selamat pagi. Terima kasih banyak ini atas waktunya ya Pak ya. Oke, langsung saja ini berbicara mengenai literasi keuangan di masyarakat Indonesia yang dikatakan masih rendah ini Pak. Apakah memang benar demikian adanya? Benar, apalagi dibandingkan dengan negara di sekitar kita, negara-negara tetangga kita. Rasanya tantangan kita masih besar. Karena tingkat literasi ini akan sangat menentukan penetrasi industri jasa keuangan nantinya di Indonesia. Iya. Oleh karena itu tentu saja memperbaiki tingkat literasi ini menjadi bagian penting dan dijadikan oleh OJK sebagai salah satu prioritas pokok. Bagaimana agar pengetahuan masyarakat di bidang keuangan akan kita dorong lebih lanjut sehingga pengetahuan mereka atau literasi keuangan mereka semakin hari semakin meningkat. Oke, tadi kan saya sempat membaca Pak Mulyaman, dari hasil survei hanya 21% masyarakat Indonesia yang ternyata baru memahami literasi keuangan ya. Ini rata-rata di kota-kota besar atau secara keseluruhan ini? Rata-rata di kota besar. Saya menduga angka itu sangat konservatif sebetulnya. Artinya kalau kita lihat di kota-kota kecil, saya melihat angka itu akan semakin tinggi. Artinya semakin besar keperluan kita untuk mendorong literasi keuangan. Di kota-kota kecil ini menjadi begitu penting karena pengetahuan keuangan menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan terbukanya akses keuangan kepada masyarakat. Oke, sebetulnya jika masyarakat telah memahami literasi keuangan, apakah kemudian dia secara otomatis bisa memiliki akses keuangan dan kemudian tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka? Memang bukan satu-satunya, tetapi berdasarkan penelitian kita, pengetahuan menjadi sangat penting untuk membuka akses itu. Nah, di beberapa negara di Afrika dan juga di beberapa negara di Asia dan Amerika Latin, banyak kegiatan pemerintah ditujukan untuk membuka penetrasi ini melalui berbagai macam kegiatan edukasi dan peningkatan literasi keuangan. Karena penetrasi yang baik sangat memungkinkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedekatan masyarakat terhadap layanan keuangan akan sangat memungkinkan meningkatkan kesejahteraannya dan juga sekaligus mengentaskan kemiskinan. Nah, oleh karena itu kami di OJK dan tentu saja bersama-sama dengan pemerintah mendorong edukasi ini, mendorong meningkatkan literasi keuangan ini semata-mata ingin membuka akses yang lebih besar sehingga dengan demikian kesejahteraan mereka menjadi lebih meningkat. Oke, sampai sejauh ini bagaimana kiranya? Apakah ada progres dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh OJK? Akan ada inisiatif yang menurut saya akan sangat signifikan karena kami baru saja memperkenalkan layanan keuangan tanpa kantor. Kami akan memperkenalkan peranan dari agen-agen yang nantinya akan berada di tengah-tengah masyarakat. Kita harapkan akses akan menjadi lebih mudah dan lebih terbuka. Ditambah tentu saja berbagai macam usaha dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan OJK untuk terus melakukan edukasi dengan berbagai macam cara yang tadi saya sampaikan. Oke, kerjasama seperti apa yang diharapkan OJK untuk ke depannya, baik dari swasta maupun barangkali dari lembaga-lembaga masyarakat lainnya, tentunya untuk kemudian betul-betul meningkatkan literasi keuangan di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pastinya ya Pak ya. Akan banyak pihak yang akan kami jadikan partner di dalam melakukan sosialisasi. Tentu saja industri keuangan menjadi partner utama kita, apakah itu perusahaan asuransi, apakah industri keuangan perbankan, ya. Tetapi juga kami tidak akan melupakan peranan universitas-universitas di daerah, peranan pemerintah daerah, peranan pondok-pondok pesantren, peranan kelompok-kelompok ibu rumah tangga dan lain sebagainya di daerah. Mudah-mudahan Pak. Terima kasih Pak Mulyaman atas waktunya. Sama-sama. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh